Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Debbie Ariyanti, CGP angkatan ke-11 2024 dari SMA IT Anida Kota Lubuk Linggau. Dengan fasilitator Ibu Sumini dan pengajar praktik Pak Suroto. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan dan pengajaran adalah hal yang berbeda. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasa, olah rasio, olah jiwa, dan olahraga. Melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Sedangkan pengajaran adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Pengajaran merujuk pada aktivitas pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dari penjelasan tersebut, sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran-pemikiran dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya masih menganggap bahwa murid adalah kertas kosong yang bisa saya ukir sehingga saya dapat mendesain keinginan saya terhadap murid. Yang kedua, saya masih beranggapan bahwa pembelajaran yang berhasil itu ketika murid mampu memperoleh pengetahuan dari guru. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan masih didominasi dengan metode konvensional. Yang ketiga, saya juga beranggapan bahwa ketuntasan belajar itu diukur melalui pencapaian kompetensi secara menyeluruh, yang mengakibatkan saya hanya terfokus dengan penyelesaian kompetensi sesuai dengan yang tercantum pada tujuan kurikulum, tanpa melihat hal-hal yang lain seperti kemampuan, kesiapan, dan minat dari murid. Dari modul 1.1 yang saya pahami bahwa menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Maka sebagai guru, hendaknya kita menuntun anak untuk menebalkan garis kodratnya, karena anak bukanlah kertas kosong yang dapat kita ukir sesuai keinginan kita. Guru bagaikan petani, tugasnya hanya menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Setelah saya memahami modul tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya merasakan ada perubahan dalam pemikiran saya, bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Dalam proses menuntun, murid diberikan kebebasan, namun saya sebagai pendidik berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya. Yang kedua, memperhatikan kodrat anak. Sebagai pendidik, saya harus memperhatikan kodrat anak, di mana bahwa anak bukanlah kertas kosong yang dapat kita ukir sesuai dengan keinginan kita. Tugas kita adalah menebalkan garis kodrat anak tersebut. Yang ketiga, bahwa pendidikan itu memiliki pengaruh yang besar pada tumbuh kembang budi pekerti. Berangkat dari hal tersebut, maka apa yang dapat saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya berupaya untuk merancang pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid dalam pembelajaran. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran yang bervariatif, inovatif, dan kreatif dengan metode yang menyenangkan. Yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran yang tidak menuntut murid untuk tuntas pada semua kompetensi, melainkan menuntun
siswa atau murid untuk menjadi lebih baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikianlah kesimpulan dan refleksi yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Terima kasih, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.